Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanat Solikah, NIM 2019-11-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nurmansyah, NIM 2019-13x2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanatus Sania Nastolih, NIM 2019-111-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Rosidatul Sanidah, NIM 2019-111-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Damarani, NIM 2019-111-2026. Selanjutnya adalah pembahasan tentang aproksimasi. Pada bagian ini, kita akan mengenal tentang latar belakang aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Kenapa aproksimasi itu ada? Dan bagaimana perkembangannya? Mari kita lihat dengan slide selanjutnya. Aproksimasi sendiri adalah pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran dan tidak berlaku untuk hal yang sifatnya eksak, seperti hasilnya membilang atau menghitung. Selanjutnya terdapat 3 cara pendekatan dalam pembulatan hasil pengukuran. Yang pertama, pembulatan kesatuan ukuran terdekat. Selanjutnya, yang kedua ada pembulatan ke banyaknya angka atau terdapat tempat desimal. Lanjut, yang ketiga adalah pembulatan ke banyaknya angka penting atau signifikan. Jadi, semua angka bukan 0 adalah penting dan angka 0 adalah angka penting. Kecuali angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 pada bilangan desimal kurang dari 1. Dalam percakapan sehari-hari, sering kita menyebut suatu bilangan, misalnya keranjang ini isinya 12 butir telur, atau model pakaian ini memerlukan kain 3 meter. Dua contoh kalimat tadi menyebut bilangan yang diperoleh secara berbeda, yaitu bilangan 12 diperoleh dari kegiatan membilang karena bilangan yang dimaksud adalah eksak, yang hanya ada satu jawaban yang tepat untuk persoalan itu, sedangkan bilangan 3 diperoleh dari pengukuran karena bilangan yang didapat hasilnya tidak pasti atau tidak eksak, mungkin 2,99 meter hingga dibulatkan menjadi 3 meter. Dalam perguruan tinggi, materi aproksimasi yang biasa dikenal diferensial dan aproksimasi. Diferensial dan aproksimasi merupakan salah satu aplikasi diferensial. Ya, di sini saya akan membahas tentang part 2, yaitu dasar perumusan aproksimasi. Untuk yang pertama kita membahas tentang pembulatan. Nah, di pembulatan ini ada 3 macam pembulatan, yaitu yang pertama pembulatan ke ukuran satuan terdekat. Dalam hal pembulatan ini ditetapkan lebih dahulu satuan terkecil yang dikehendaki oleh yang mengukur. Untuk yang kedua yaitu pembulatan ke banyaknya angka-angka desimal. Untuk pembulatan ini mempermudah pekerjaan. Kadang-kadang perlu diadakan pembulatan suatu bilangan desimal sampai ke sekian banyak tempat desimal sesuai dengan maksud yang dikehendaki. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembulatan ke banyaknya angka-angka yang signifikan. Untuk nilai signifikannya adalah suatu nilai di mana jumlah angka ditentukan sebagai batas nilai tersebut diterima atau tidak. Yang kedua yaitu tentang pengukuran. Nah, yang pertama kita membahas dulu tentang kesalahan hasil pengukuran. Selisih antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang diperoleh dari pengukuran tersebut disebut dengan kesalahannya. Nah, besar kesalahan ini dapat dikecil menggunakan alat pengukur yang lebih teliti dan cara pengukurannya lebih teliti juga. Nah, untuk macam-macam kesalahannya ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah salah mutlak. Salah mutlak perumusannya yaitu
Rumusnya salah mutlak sama dengan satuan ukuran terkecil dibagi 2. Nah, untuk salah relatif perumusannya yaitu salah relatif sama dengan salah mutlak dibagi hasil pengukuran. Yang ketiga yaitu persentase kesalahan. Untuk rumusnya persentase kesalahan sama dengan salah relatif dikali 100%. Untuk selanjutnya kita membahas tentang toleransi. Untuk toleransi sendiri yaitu dalam pengukuran ialah selisih antara pengukuran terbesar yang dapat diterima dan pengukuran yang terkecil yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu ada batas-batas pengukuran. Batas-batas pengukuran ada 2 yaitu tentang pengurangan dan penjumlahan hasil pengukuran, dan yang kedua yaitu perkalian hasil pengukuran. Misalnya ada contoh, misalnya di sebuah pabrik kendaraan baut-bautnya dibuat dengan mesin dan harus berdiameter 6 mm. Spesifikasinya mungkin memperbolehkan diameternya antara 5,8 mm dan 6,2 mm. Selisih antara batas-batas ini yaitu 0,4 mm. Disebut toleransi dalam pengukuran dan dinyatakan dengan 6 plus minus 0,2 mm. Nah, untuk part 3-nya akan dibahas oleh teman saya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas part ketiga, yaitu tentang diferensial dan aproksimasi. Diferensial sendiri dimisalkan Y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas x. Dx disebut sebagai diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Sedangkan delta y adalah perubahan sebenarnya dari variabel bebas y ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni y sama dengan fx plus delta x dikurangi fx. dy disebut sebagai diferensial variabel tak bebas y. Didefinisikan oleh dy sama dengan f inverse x0 dx. Nah, kemudian setelah kita mengetahui diferensial, kita akan membahas mengenai aproksimasi. Aproksimasi sendiri adalah suatu pendekatan untuk memperoleh nilai yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Sedangkan aproksimasi linier, jika f terdiferensiasi di A, maka dari bentuk kemiringan titik suatu garis, yaitu garis singgung terhadap f pada AFA diberikan oleh y sama dengan FA plus f inverse A dikali x dikurang A. Fungsi Lx sama dengan FA plus f inverse A dikali x dikurang A disebut aproksimasi linier terhadap fungsi f pada A. Dan dia sering merupakan aproksimasi yang sangat bagus terhadap f ketika x dekat ke A. Dan mengenai part keempat, contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di part yang keempat ini saya akan membahas mengenai contoh soal. Saya akan membahas mengenai contoh soal dari permasalahan aproksimasi. Yang pertama yaitu pembulatan keukuran satuan terdekat. Contoh dari pembulatan keukuran satuan terdekat ini, saya mengambil angka 12,43 kg sama dengan 12 kg. Jadi dibulatkan ke kilogram terdekat. Yang kedua yaitu pembulatan ukuran satuan terdekat. Contohnya 165,5 cm sama dengan 166 cm dibulatkan ke cm terdekat. Dan yang ketiga yaitu pembulatan ke baliknya angka desimal. Saya mengambil contoh
5,47035 sama dengan 5,4704 dibulatkan sampai 4 tempat desimal. 5,470 dibulatkan sampai 3 tempat desimal. 5,47 dibulatkan sampai 2 tempat desimal. 5,5 dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 aproksimasi kesalahan. Pertama yaitu salah mutlak, dan yang kedua yaitu salah relatif. Kemudian yang ketiga presentasi kesalahan. Yang pertama itu salah mutlak. Saya akan mengambil contoh seperti ini. Pak Huda menimbang 1 kantong plastik yang berisi buah apel. Angka pada timbangan menunjukkan 2,5 kg. Tentukanlah salah mutlak dari pengukuran yang dilakukan oleh Pak Huda. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, diketahui hasil pengukurannya 2,5 kg. Dan salah mutlaknya setengah satuan, ukuran terkecilnya jadi setengah dikali 0,1 kg sama dengan 0,05 kg. Dan yang kedua yaitu salah relatif. Salah relatif ini saya akan mengambil contoh, yaitu setiap cincin ketika ditimbang ternyata beratnya 0,8 kg. Tentukanlah salah relatif dari pengukuran tersebut. Jawabannya seperti ini. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tadi satuan ukuran terkecilnya itu 0,1 gram. Kemudian salah mutlaknya setengah kali 0,1 gram sama dengan 0,05 gram. Salah relatifnya jadi 0,05 per 0,8 sama dengan 0,0625 gram. Dan yang ketiga yaitu presentase kesalahan. Saya mengambil contoh sepucuk surat setelah ditimbang ternyata beratnya 0,8 gram. Carilah persentase kesalahan pengukuran tersebut. Jawabannya, satuan ukuran terkecil sama dengan 0,1 gram. Salah mutlak relatif setengah kali 0,1 gram sama dengan 0,05 gram. Dan salah relatifnya yaitu 0,05 per 0,8 sama dengan 0,0625 gram. Persentase kesalahannya 0,0625 kali 100% sama dengan 6,25. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh diferensial dan aproksimasi. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Misal kita ingin menghampiri nilai akar 4,1. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan terlebih dahulu fx sama dengan akar x. Lalu kita rubah fx sama dengan x pangkat setengah. Lalu kita turunkan f aksen x sama dengan pangkat ditaruh depan, x pangkat dikurangi 1. F aksen x sama dengan setengah x pangkat min setengah. Lalu kita peroleh f aksen x sama dengan 1/2 akar x. Hingga y sama dengan akar x. Maka sesuai dengan rumus aproksimasi, akar x ditambah delta x isomorfik atau kira-kira sama akar x ditambah 1/2 akar x dikali delta x. Di sini khususnya untuk x sama dengan 4 dan delta x sama dengan 0,1, maka kita tuliskan akar 4,1 diperoleh dari 4 ditambah 0,1 isomorfik akar 4 ini adalah x ditambah 1/2 akar 4 dikali 0,1. 0,1 ini diperoleh dari delta x sama dengan 2 ditambah 0,25 dikali 0,1 sama dengan 2 ditambah 0,025 sama dengan 2,025. 2,025 ini merupakan nilai tafsiran. Oleh sebab itu, di sini digunakan tanda isomorfik atau kira-kira sama.
Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan aproksimasi dari akar 9,4. Penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita misalkan terlebih dahulu, fx sama dengan akar x, f aksen x sama dengan 1/2 akar x. Dari mana didapat f aksen x sama dengan 1/2 akar x? Sama seperti yang tadi ya. Nah, sama seperti yang ini. Jadi tidak usah kita tuliskan lagi, langsung saja. Langsung tinjau y sama dengan akar x. Maka akar x ditambah delta x isomorfik atau kira-kira sama akar x ditambah 1/2 akar x dikalikan delta x. Di sini khususnya untuk x sama dengan 9 dan delta x sama dengan 0,4, maka dapat kita tuliskan akar 9,4 diperoleh dari 9 ditambah 0,4 isomorfik atau kira-kira sama akar 9 ditambah 1/2 akar 9 dikali 0,4 sama dengan 3 ditambah 0,167 dikali 0,4 sama dengan 3 ditambah 0,0068 sama dengan 3,0068. Nah, 3,0068 ini merupakan nilai tafsiran, oleh sebab itu menggunakan simbol isomorfik atau kira-kira sama. Penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama tadi ya. Sekian dari kami. Jika ada salah kata Dan materi yang kurang dipahami, Mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.